beberapa menit ke depan. Oh ya, nih kemarin ini aku lihat status kamu deh. Siapa tuh yang married? Oh itu kakak aku. Wah, seru banget deh kayaknya. Ngomong-ngomongin married nih ya, kita pasti punya banget tipe idaman kita. Kalau kamu gimana sih tipenya? Pasti aku punya dong. Tipenya kayak CEO gitu. Oh iya sih, oh kayaknya ini pas banget deh. Lucu di cinta ulang pun tiba. Karena apa? Karena bintang tamu kita kali ini tuh CEO. Iya. Ganteng lagi. Oke, teman-teman, langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita, CEO Dio Mineral. Halo, selamat sore. Siapa duduk? Mungkin dari CEO Dio bisa mengenalkan diri secara langsung. Mungkin lihat kamera juga. Halo, halo. Sebelumnya perkenalkan nama aku tuh Jiwa Mesa. Aku tuh dari DJ, Putra DJ. Wow, apa itu namanya Kusuma ya? Yes. Apa salam dari DJ? Oh, nggak belum bisa. Oke, mungkin kita udah bisa langsung ke statement pertanyaan tanya jawab. Oke, mungkin kita udah bisa langsung ke statement tanya jawab. Mungkin teman aku langsung bisa nanya ke CEO. Nah, sebagai CEO Dio Mineral ini kan, pasti nggak mudah membangun sebuah brand. Jadi bisa nggak diceritain dari awal mula Jalannya. Sebelumnya aku ini kan bukan dari nol sih bisa dibilang. Tapi itu aku tuh kelas ketiga. Jadi ada kakek, ayahku tuh aku baru menjalani saya itu sekitar 7 tahun setengah. Wah, udah lama banget ya. Lumayan lama. Tapi aku mulai ngurus perjalanannya lancar itu baru di 2 tahun setengah terakhir ini. Awalnya itu aku baru merintis juga, baru belajar apa yang hasil ajarkan oleh atasanku mulai dari kakek dan ayahku. Berarti Dio ini langsung jadi CEO kah atau dari bawah dulu gitu? Sebenarnya manajer dulu atau di marketing dulu? sebenarnya naik juga kan kalau aku bilang dari nol karena aku adalah pewaris. Jadi mungkin aku karena udah ikut dari ayahku dan aku lihat secara langsung bagaimana cara kerja di CEO oleh Mineral ini. Jadi aku mulai ikut itu langsung di bawah dari ayahku. Orang anak bawang gitu, Ya, anak CEO dulu. anak emas CEO. Oh, anak emas yang paling bawah. Keren. Jadi ya udah tahu lah apa yang saya lakukan, Mbak. Tapi bukan melulu aku nggak belajar, tapi aku tetap belajar. Keren. Tangan dulu dong. Keren banget. Tapi kan tadi Dio ada bilang kan ada tantangan yang cuma nggak selalu mulus aja jalannya. Nah, boleh nggak sih ceritain ke kita tantangan terbesar itu dalam menjalankan perusahaan Dio Mineral ini? Kalau tantangan itu bisa juga banyak karena tantangan itu pertama dialami dalam sektor kafe, tapi dalam per tahun itu tantangan terus ada. Kalau yang paling besar itu kalau kakak ingat kemarin bencana banjir kemarin, itu kan pabrik saya itu ada di Palu. Di Palu itu ada berapa gudang ya, itu terkena banjir karena termasuk yang terpapar bencana secara langsung. Jadi mungkin cukup terhindat lah produksi dari CEO Mineral. Mungkin kerugiannya ditaksir berapa gitu kira-kira? Kalau bicara tentang kerugian, semalam itu di tahun semalam itu omset dari Ciole Mineral ini itu bisa sampai 10 triliun. Tapi karena bencana banjir kemarin kami cuma dapat 2 triliun. Berarti itu hampir 80% gitu ya. Aduh, tapi sekarang gimana tuh? Dia
sekarang itu kan Iya. baru after 6 bulan sekarang, jadi mulai pelan-pelan lah. Udah mulai stabil ya? Sedikit stabil, tapi belum 100% stabil. Stabil. Tapi silakan aman kan? Cina alhamdulillah aman. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin nih supaya ini omset radio tadi kan katanya lagi turun ya, mungkin radio bisa kasih tahu mungkin ke kamera juga ke pemirsa apa sih keunggulan dari radio mineral nih, apa pembeda dari yang lain supaya kami bisa beli gitu mineralnya. Kalau bicarakan keunggulan ya, pasti kan setiap produk itu memamerkan apa sih yang lebih bagus dari produk ini. Kalau bicara tentang medium mineral ini, kalau dia baik lah, untuk bicara tentang keunggulan kan, pasti setiap produk itu punya nilai lebihnya tersendiri. Kalau yang bisa saya sampaikan tentang produk saya ini tentang medium mineral ini, kalau di sebelah kan bisa bilang yang ada manis-manisnya. Iya. Kalau saya ini ada itu. Karena kan memang produk saya itu menggunakan hal yang tidak lain. Berbeda dari yang lain. Beda dari yang lain, betul sekali Kak Lani. Oke, mungkin produk dari radio mineral mungkin bisa enak Siki. Bisa. Ada Siki. Bisa. Oke, ini ada pertanyaan tambahan dari teman saya. Dari CEO sendiri udah punya istri belum? Untuk saya di umur yang masih 19 tahun ini, saya masih jomblo kebetulan. Pastinya Kak Dio punya tipe nih. Kalau bicara tipe ya, saya nggak muluk-muluk sih. Yang penting tinggi 2 meter. Oh my god. Baru itu yang Cantik. nanti udah pasti. Baru yang rajin sholat. Masya Allah. Karena kan supaya bisa menghibur saya juga. Harusnya lelaki yang Oke, mungkin nanti kita bisa di belakang ya tanya-tanya Instagram atau teman-teman WA Boleh. atau enggak mau dicariin. Kalau tidak melakukan dua sama kalian, boleh saja. Oke, ini ya sebagai CEO tuh pasti berat banget nggak sih? Ini kalau in another life, radio tuh bisa punya pekerjaan lain, kerjaan apa sih yang radio ingin gitu? Kalau aku sendiri ya, sebelum memulai perjuangan bisnis di bidang mineral ini, di bidang mineral ini, Ya. aku di SMP SMA itu mulai keterikatan untuk fokus pada bidang film. Oh, berarti dulu waktu di SMP pernah berkecimpung di bidang itu? Betul sekali, maksudnya masuk organisasi gitu. untuk organisasi termasuk juga masuk IFB itu ada ekspor perfilman kan, Iya. jadi aku ikut. Jadi karena mungkin masih muda kan, jadi mulai rasa ingin tahunnya itu semakin muda. Jadi aku pengen menjadi aktor sebenarnya. Oh, plottis sekali ya, Sobat Siti. Tapi keren juga sih misal gue jadi CEO terus jadi aktor lagi. Masih mau kerabat dan apalagi masih muda, 19 tahun. Iya. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada apa lagi nih Lani? Sepertinya ada bintang tamu nih. Oh iya? Bintang tamunya kayak gimana? Ini temen kamu ya yang kamu ceritain di backstage tadi? Betul. Oh, Cantik lagi. oh ya? Bintang papan atas. Pas banget dong. Iya. Dia bukan cita-cita dia, Iya. dia dulu. Impian dia dulu. Misalnya nggak jadi aktor, istrinya dong yang jadi aktor. Boleh nih langsung kita kenalin nanti. Oke. Ini dia kita panggil bintang tamu kita selanjutnya. Kak Selvi Mariska. Apa kabar? Hai.
Mari kita tepuk tangan buat Kak Selvi Mariska. Halo Kak Selvi. Tadi aku juga sempat dikasih tahu sama Gini backstage sama Bapak ternyata bintang tamu temen dia. Mungkin boleh kasih kenalan lagi di sini ke penonton juga, sama ke si kita juga. Boleh. Sebelumnya terima kasih aku udah diundang di Siki acara yang super duper mega dahsyat ini. Kenalin, aku Selvi Mariska, aku dari Medan dan aku berprofesi sebagai aktris. Pasti banyak banget ya film-film yang udah ditayangkan. Dari film-film yang terbaru ada nggak sekarang ini Kak Selvi? Alhamdulillah kemarin baru banget selesai syuting, judulnya film Terjepit. Wow, boleh nggak diceritain sedikit tentang sinopsis dari film kakak ini? Boleh banget. Di film Terjepit ini aku sebagai pemeran utama. Oh, keren banget ya. Jadi aku tuh aku mahasiswa di situ ceritanya yang alur hidupnya mahasiswa yang ngekos, terus kayak tanggungan, dianya punya tugas yang banyak, dia punya keluarga yang harus dia urus, kayak gitu lah. Kayak yang lagi rame saat ini, anak-anak muda yang berkuliah sambil bekerja. Jadi di situ aku yang dikenal sebagai ini. Ini kalau kami nih mau nontonnya di mana ini? Film Terjepit. Filmnya insya Allah bakal tayang di tanggal 12 Desember, spesial 12/12, dan bakal tayang di bioskop kesayangan Anda. Banget. Nah dalam film ini, film Terjepit ini, apa aja sih Kak tantangan Kak Selvi yang terbesar banget dalam menjalankan film ini tuh? Entah karakternya tuh susah atau gimana gitu? Tantangan dari film kemarin karena genrenya melo, jadi kayak banyak scene yang nangis, yang butuh air mata kan buat netes. Apalagi kalau udah sutradara itu bilang kita kalau bisa 1 kali take ya, nah itu tantangan banget karena air mata kan nggak bisa kita atur ya, dia kapan turunnya, dia loading lagi turunnya, gitu sih. Berarti emang ini berarti baru genrenya baru melo ini yang pertama atau udah pernah sebelumnya gitu, karena ini tantangan banget nih Buat aku ya. film untuk genre melodrama ini udah yang ke 59 kayaknya. Oh, Yang aku ingat ya. Wah, keren banget. keren. Pasti nggak mudah ya memerankan di melo gitu. Aku emang. Buat aku emang tantangan banget di melo kayak gini karena jujur susah mengeluarin air mata, apalagi harus take berulang-ulang. Terus ada istirahatnya, jadi emosinya kembali lagi kita happy, terus nanti ulang lagi take-nya kita harus nangis lagi. Susah buat netesin air mata. Benar-benar harus mendalami ya. Kamu pernah ini nggak pernah kebawa ke real life gitu karakter kamu gitu? Kalau yang sedih-sedih kayaknya enggak sih, tapi kalau yang peran antagonis aku pernah sampai penonton setiap film itu tuh kebawa di real life, mereka juga jadi benci sama aku. Ketemu di jalan mereka udah anggap aku orang jahat aja. Tapi itu bagus sudah sih sebenarnya, berarti peran kamu berhasil. Alhamdulillahnya aku rasanya ya berarti aku berhasil memerankan peran aku. Tapi ya itu dihujat ya. Tapi dihujat sampai ke real life-nya. Berhasil nggak apa-apa, tapi itu berhasil ya lagi ya. Oke. Itu yang membuat makin terkenal lah. Terkenal ya, meskipun jalur dihujat. Nah, selama proses syuting pasti ada banyak momen yang menarik. Pengalaman yang paling berkesan selama proses syuting apa?
banyak banget yang berkesan. Aku pribadi yang paling aku suka waktu istirahatnya. Waktu istirahat dan serunya itu kita tuh malah di balik layarnya itu loh sama teman-teman yang teman-teman aktris dan artis lainnya. Di belakang tuh kita capek bareng, kita merangkul skrip kita. Di situ serunya, berkesan banget buat aku. Dan yang masih aku inget banget sampai sekarang itu kemarin aku pernah syuting di drama Korea. Wah, keren banget. Udah mancanegara negara. Alhamdulillah banget kemarin ikut bareng aktris dan aktor Korea Eun dan Oppa di sana. Itu berkesan banget. Kalau pengalaman cilok ada kan dari kamunya mungkin cilok Nggak mungkin dong nggak mungkin banget cilok. Kayaknya sejauh ini nggak ada ya, karena buktinya aku juga masih single sekarang. Berarti kamu ya. Kak Selfie sama Ledio pun itu kan ada di bidangnya masing-masing kan. Kayaknya penonton-penonton dan termasuk aku sama Lani itu kayaknya juga butuh deh apa ada tips-tips kuncinya agar selalu bisa bertahan di bidang masing-masing. Mungkin dari siapa dulu? Boleh? Dari kamu dulu boleh. Buat bertahan di bidang masing-masing menurut aku adalah kuncinya itu konsisten ya, karena mau gimana pun hari-hari kita, apa yang terjadi dunia kita emang harus tetap jalan gitu. Dan konsisten itu kunci utamanya. Kayak kalaupun kita nggak semangat di hari ini, tapi kan besoknya belum tentu kita masih tetap ada di nggak semangat itu kan. Jadi jalanin aja apapun yang udah kita mulai, ya harus kita selesaikan. Itu sih kata TikTok. Berarti kata Kak Selfie itu harus konsisten sama yang kita bangun dari awal. Oke, nice. Nah, dari Kak Dio nih. Kalau dari aku sama juga lagi sama Kak Selvi konsisten kan, baru kita jangan mudah menyerah, mantap menyerah. Baru itu harus melakukan kerja itu sesuai dengan posisi kita. Kadang kita kan kerja itu cuma sebagai kerja aja, tapi tidak menggunakan akal untuk menjadi sesuatu. Jadi kita tuh harus kerja sama cerdas, kerja cerdas. Nggak hanya cukup yang kerja keras, jadi kita harus kerja cerdas juga. Pastinya jadi CEO di usia muda nggak muda. Ya kan. Mudah juga bisa dibilang. Oh, karena dipakai kerja cerdas, makanya mudah bagi Ledio. Oke. Selanjutnya kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana. Tuh Jangan kemana-mana, saksikan setelah yang satu ini. Selamat sore sobat Ciki. Selamat datang kembali di Ciki. Oke, kita sampai di segmen yang ditunggu-tunggu. Segmen apa tuh kalian nih? segmen Reflect on Reflect. Oke, masih dengan dua bintang tamu kita hari ini. Mungkin aku akan jelasin sedikit gimana mekanismenya. Boleh dipegang dulu. Oke, nanti setiap pertanyaan yang ada mungkin Dio sama Selfie bisa kasih kertasnya aja. Kalau misalkan red flag, tampilin kertasnya ke kamera red flag. Kalau misalkan green flag, tampilin green flag. Oke. Pertanyaan pertama langsung aja sama Lani yang akan bertanya. langsung aja pertanyaan pertama kepada Lani. Silakan bertanya. Nah, green flag atau red flag, balas kerja cuma pakai emot jempol. Atau 2, 3, sultan. Green flag. Itu
palsu. Aku kaget gitu dari dia dulu. Dari aku ya, Ya. karena kan niat aja itu udah bagus. Ya. Kalau direalisasikan itu lebih bagus. Dia ngechat, terus dibales aja, itu menurutku udah bagus. Daripada dia ngechat tapi nggak dibales tapi delete aja. Jadi menurut aku itu masih tergolong green flag. Refleks. Kalau dari kamu Dan gimana? aku juga setuju karena itu juga termasuk effort ya buat ngebuka room chatnya dan ngeklik jempol itu pun ya, terhitung effort. Dan masalah jempol aja kayaknya di umur sekarang udah nggak terlalu meninggal ya ngebahas hal yang kayak gitu. Jadi green flag. Sangat positif ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku ini. Green flag or red flag, cuti kerja untuk sakit tapi ternyata dipakai liburan sama pacar. Gimana tuh? Kita hitung sama-sama ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Red flag. Emang red flag nih. Mak tadi udah lanjut sekarang dari Kak seperti apa alasannya? Kayaknya semua orang tahu ya kalau cutinya buat apa tapi dipakai untuk apa ya tetap aja namanya bohong kan. Iya, Kalau iya. emang mau pacaran ya udah bilang aja cuti berpacaran gitu, jangan dimasuk-masukin lah alasan sakit, tapi sakit beneran. Maunya nanti malah sakit mati. Oke, kita kenapa dia bilang gini lah? Kalau bisa masih sama saya juga. Kita ngapain berbohong untuk hal yang sebenarnya bisa kita kasih tahu secara jujur. Jadi sebaiknya kalau hidupnya kerja di dunia entertainment, kalau kata Sophie, sebaiknya kita jujur aja apa yang mau kita kerjakan ya kita bilang. Kalau kita mau kesini dan kesini, kalau misalnya jadi jujur itu pangkal hebat. Oke, kita udah sampai di penghujung video talk. Seru banget ya, tadi kita udah sharing-sharing session sama Dio dan juga sama Kak Selvi. Semoga tadi itu bisa jadi inspirasi untuk sobat-sobat sih kayak di luar sana. Sebelum itu juga terima kasih ya buat Dio sama Selvi juga udah meluangkan waktunya untuk hadir di Talkshow CPIF. Dan juga semoga tadi kita juga dapat ilmu-ilmu dan juga tips-tips yang dikasih sama Dio dan Kak Selvi itu berguna ya buat kita, buat sobat CPIF. Semoga orang kita bisa menambah inspirasi. Oke, saya Naswa Dan saya Lani. pamit undur diri.